Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Duh, saiki bahasannya pakai bahasa Inggris gaya netok. Gimana kabar kalian teman-teman semua? Lama banget nih aku nggak buat video. Soalnya memang karena lagi work from home ya. Ini musimnya kerjanya lagi WFH aku, jadi belum sempat ngotak-atik video. Nah, gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat walafiat selalu ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang soal kompetensi bidang untuk jabatan arsiparis. Kemarin aku di kantor udah tanya teman-temanku yang arsiparis, karena ruangan kami kan deketan. Mereka tahun kemarin tuh dapat soal apa aja, itu aku list di situ, terus aku buatin soal buat kalian semua, semoga bermanfaat ya. Oh ya, untuk teman-teman yang kemarin nulis di kolom komentar buat bikinin soal kompetensi bidang untuk jabatan macam-macam, kemarin ada yang jabatan penyuluh informasi, jabatan penyuluh apa, kemarin aku minta maaf kalau itu bukan bidangku, dalam artian aku nggak paham itu tentang apa, teorinya tentang apa, kompetensi bidangnya tentang apa, itu aku nggak berani membahas di channel aku. Misal kayak pustakawan, kearsipan, itu kan aku paham, insya Allah aku paham. Nah, itu aku berani nge-share. Tapi di luar itu mohon maaf buat teman-teman yang kemarin udah minta untuk dibuatkan video, mohon maaf sekali aku nggak bisa buatin. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku saranin kalian juga harus mempelajari tentang undang-undang kearsipan. Nah, undang-undang kearsipan itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009, itu tentang kearsipan. Nah, kalian juga harus mempelajari itu, semua kalian baca, dipahami dan diingat. Kemarin ada yang keluar dari undang-undang tersebut. Terus kalian belajar juga tentang anggaran untuk kegiatan kearsipan itu dia dapat dari mana. Nah, kalau anggaran itu tergantung instansi yang kalian daftar. Misal kalian daftar di kementerian, nah itu kira-kira anggaran untuk kegiatan kearsipan itu diperoleh dari mana. Untuk pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, nah untuk anggarannya didapat dari mana, itu kalian juga harus belajar tentang itu. Kemudian akan ada soal juga tentang jabatan fungsional tertentu, karena arsiparis itu kan termasuk ke JFT atau jabatan fungsional. Nah, itu juga nanti di soal keluar, kalian juga harus belajar tentang JFT-nya arsiparis. Kemudian juga tentang materi saat kalian kuliah, itu paling banyak keluar tentang materi kuliah, itu kalian berusahalah untuk mengingat dan belajar lagi tentang materi waktu kuliah. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita lihat contoh soalnya seperti apa. Soal yang pertama merupakan kumpulan bakat, mempunyai nilai guna, disimpan menurut sistem tertentu, merupakan titik-titik arsip. A. Syarat, B. Peranan, C. Pengertian, D. Nilai guna, E. Fungsi. Jawabannya adalah yang A. Syarat. Soal nomor 2, penyelenggaraan kearsipan dipusatkan pada suatu bagian organisasi, yakni semua warga disimpan dalam suatu tempat dan dikelola oleh suatu unit tersendiri. Merupakan pengertian dari A. Asas sentralisasi, B. Asas desentralisasi, C. Asas gabungan, D. Asas primer, E. Asas sekunder. Jawabannya adalah yang A. Asas sentralisasi. Soal nomor 3, arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu organisasi merupakan pengertian dari A. Arsip aktif, B. Arsip inaktif atau pasif, C. Arsip statis, D. Arsip sekunder, E. Arsip primer. Jawabannya adalah yang A. Arsip aktif. Soal 4, berikut ini yang bukan termasuk cara pemecahan masalah kearsipan adalah A. Menggunakan sistem penyimpanan yang tepat dengan sifat kegiatan kantor, B. Menyediakan tempat dan sarana perlengkapan arsip yang memadai, C. Mengikuti perkembangan arsip dengan baik, D. Memelihara arsip dengan baik, E. Mengadakan penyusutan secara teratur.
Nah, kalian harus hati-hati dengan soal seperti ini. Ini kan berarti kecuali ya teman-teman, tapi dia kata kecualinya itu biasanya diganti bukan, dan bukan di akhir kalimat pertanyaan. Nah, di sini kan contohnya berikut ini yang bukan. Nah, biasanya kita udah bingung dulu karena jawaban A sampai E itu kan hampir sama semua dan itu baik semua. Kalian benar-benar harus yang teliti. Contohnya soal nomor 4 ini, jawabannya kira-kira yang mana nih? Jawabannya adalah yang D, memelihara arsip dengan baik. Soal nomor 5, berikut ini sistem penyimpanan arsip yang baik kecuali A, sistem abjad, B, sistem masalah, C, sistem isi arsip, D, sistem nomor, E, sistem tanggal. Jawabannya adalah yang C, sistem isi arsip. Soal nomor 6, yang bukan termasuk keuntungan penggunaan asas sentralisasi adalah A, adanya keseragaman prosedur dan perlengkapan arsip, B, pengembangan pegawai ahli dalam wawasan, C, penyelenggaraan dan pengawasan lebih efektif, D, pegawai arsip tidak memiliki pengetahuan bagian lain, E, penghematan biaya. Jawabannya adalah yang D, pegawai arsip tidak memiliki pengetahuan bagian lain. Soal nomor 7, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Mengindeks arsip yang akan dipinjam. 2. Menuju tempat penyimpanan. 3. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. 4. Telusuri dengan menggunakan kartu indeks. 5. Menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. 6. Mengisi bon peminjam. 7. Menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Nah, ketika ada soal seperti ini, kalian langsung baca dulu aja soalnya. Soalnya kan yang ini. Adapun langkah-langkah yang benar dalam menemukan kembali arsip yang disimpan pada sistem subjek adalah, nah, kalian aku saranin langsung baca soal ketika ada soal yang panjang. Baca soalnya, berarti kan ini kita disuruh mengurutkan langkah-langkah dalam menemukan kembali arsip yang disimpan pada sistem subjek. Nah, baru kita urutin. Nah, langkah-langkahnya gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Langkah yang pertama itu yang kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan dulu. Nah, berarti yang ketiga dulu kan teman-teman, kita harus tahu dulu arsip itu yang dibutuhkan atau yang diminta itu yang mana. Terus yang mana lagi nih? Yang mengindeks arsip yang akan dipinjam. Kemudian setelah kita kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan, baru kita lakukan indeks arsip yang akan dipinjam. Berarti setelah 3 itu 1. Nah, di pilihan jawabannya kan sudah kita eliminasi, tinggal yang C sama D ya untuk urutan 3 dan 1. Terus kemudian itu kan langsung 4. 4 adalah telusuri dengan menggunakan kartu indeks. Nah, sama. Kemudian yang kedua, menuju tempat penyimpanan. Nah, terus setelah menuju tempat penyimpanan, apa yang kita lakukan? Berarti antara jawaban yang langkah kelima atau 6. Kalau kelima itu menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. Kalau 6 mengisi bon peminjam. Nah, untuk urutannya itu harusnya mengisi bon peminjam terlebih dahulu, baru menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. Terus yang terakhir adalah menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Jadi urutannya yang D, yang kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan, kemudian mengindeks arsip yang akan dipinjam, terus telusuri dengan menggunakan kartu indeks. Setelah itu menuju tempat penyimpanan. Setelah dari tempat penyimpanan, kemudian mengisi bon peminjam. Setelah itu baru menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil, dan yang terakhir menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8, pola klasifikasi dalam daftar klasifikasi disusun secara A, vertikal, B, horizontal, C, berjenjang, D, diagonal, E, vertikal berjenjang. Jawabannya adalah yang
C. Berjenjang. Soal nomor 9 yang dimaksud dengan guide adalah, ini bukan guide pemandu wisata ya teman-teman, tapi guide dalam istilah arsip adalah A. Lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. B. Merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. C. Semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. D. Map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10, ada 5 macam sistem pengarsipan kecuali A. Sistem abjad atau alphabetic filling system, B. Sistem perihal atau pokok isi surat, C. Sistem nomor, D. Kartu indeks, E. Sistem kartu. Jawabannya adalah yang D. Kartu indeks. Jadi sistem pengarsipan itu ada 5. Yang pertama sistem abjad, 2 sistem perihal, 3 sistem nomor, 4 sistem geografis atau wilayah, dan yang terakhir kelima adalah sistem tanggal atau kronologis. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk contoh-contoh soal atau kisi-kisi soal dari soal kompetensi bidang untuk jabatan arsiparis. Nah, nanti insya Allah akan aku share lagi untuk part selanjutnya. Semoga video aku bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.